Halo investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Amanana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu topik yang sangat penting dalam trading forex, yaitu zona supply dan demand beserta pola-polanya dalam trading forex. Bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update terbaru dari channel Amanana. Stay tune. Zona supply adalah area di mana lebih banyak trader ingin menjual suatu aset daripada membelinya. Ini terjadi ketika ada kelebihan penawaran di pasar pada tingkat harga tertentu. Zona ini biasanya ditandai oleh area-area dengan pergerakan harga turun yang kuat atau konsolidasi mendatar setelah penurunan. Nah, zona supply ini selalu berada di atas harga saat ini. Zona demand adalah area di mana lebih banyak trader ingin membeli aset daripada menjualnya. Ini terjadi ketika ada kelebihan permintaan di pasar pada tingkat harga tertentu. Zona ini biasanya ditandai oleh area-area dengan pergerakan harga naik yang kuat atau konsolidasi mendatar setelah kenaikan. Nah, zona demand selalu berada di bawah harga saat ini. Pada zona supply dan demand terdapat pola-pola harga yang sering muncul di market, yaitu DBD, RBR, DBR, dan RBD. Nah, pola-pola ini dapat memberikan sinyal penting dalam analisa teknikal, dan memahaminya dapat meningkatkan peluang profit dalam trading kita. DBD atau drop base drop adalah pola pembalikan bearish yang terjadi setelah tren naik yang kuat. Pola ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada fase penurunan harga yang signifikan. Kedua, harga mengalami periode konsolidasi atau base yang menandakan penurunan momentum. Ketiga, harga kembali menurun dengan kuat setelah keluar dari base, menandakan penguatan trend bearish. RBR atau rally base rally adalah pola kelanjutan bullish yang menunjukkan bahwa tren naik yang kuat akan berlanjut setelah periode konsolidasi. Pola ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada fase rally yang kuat. Kedua, harga mengalami periode konsolidasi atau base yang menandakan penurunan momentum. Ketiga, harga kembali naik dengan kuat setelah keluar dari base, menandakan penguatan tren bullish. DBR atau drop base rally adalah pola pembalikan bullish yang terbentuk setelah tren turun yang kuat. Pola ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada fase penurunan harga yang signifikan. Kedua, harga mengalami periode konsolidasi atau base yang menandakan penurunan momentum penjualan. Ketiga, harga kembali naik dengan kuat setelah keluar dari base, menandakan potensi pembalikan tren menjadi bullish. RBD atau rally base drop adalah pola pembalikan bearish yang terjadi setelah tren naik yang kuat. Pola ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada fase rally yang kuat. Kedua, harga mengalami periode konsolidasi atau base yang menandakan penurunan momentum. Ketiga, harga kembali menurun dengan kuat setelah keluar dari base, menandakan potensi pembalikan tren menjadi bearish. Ini kita sudah di chart ya. Nah, di sini saya akan identifikasi pola DBD, RBR, DBR, dan RBD ya. Nah, pola-pola ini merupakan pola yang sering muncul di zona supply and demand ya. Oke, nah pola-pola ini bisa kita identifikasi di semua time frame. Oke, kita mulai saja ya dari pertama DBD dulu ya. Drop base drop. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa identifikasi ini sebagai DBD ya. Nah, ini saya ganti warnanya. Nah, ini kita bisa identifikasi sebagai DBD. Nah, di sini kita lihat, di sini harga drop, kemudian membentuk base, kemudian drop. Nah, ini ya, zona yang saya tandai warna biru ini drop base drop ya. Ini drop base drop, dimana ada fase penurunan, kemudian
mengalami konsolidasi lalu lanjut drop lagi. Oke, itu untuk DPD. Lalu di sini, nah ini juga ada ya, rally base rally di sini. Nah ini rally base rally. Nah di sini harga naik, kemudian membentuk base, kemudian lanjut naik. Nah ya, ini bisa kita kenali sebagai RPR ya. Ini RPR, rally base rally, dimana di sini rally terjadinya penaikan harga dengan signifikan, kemudian dia membentuk base, harga membentuk base, kemudian lanjut lagi naik, dimana harga membreak base ini ke atas, kemudian lanjut naik. Nah ini RPR ya. Kemudian ada DPR ya. DPR itu drop base rally, itu seperti ini ya. Ini zonanya besar. Nah seperti ini drop base rally ya. Drop base rally, di sini drop, kemudian harga membentuk base, kemudian lanjut lagi naik. Nah ini disebut sebagai drop base rally. DBR ya. Harga drop dengan signifikan, kemudian dia membentuk base atau konsolidasi atau sideways, kemudian lanjut lagi naik gitu. Lalu selanjutnya, nah ini juga bisa nih disebut sebagai rally base drop ya. Yang ini, yang selanjutnya, yang ini ya. Ini dimana di sini harga naik, kemudian sideways di sini, kemudian drop. Nah ini juga bisa disebut sebagai RBD ya. RBD. Nah ini ya, rally, sini bentuk base, kemudian drop seperti itu. Nah untuk zona supply dan demand sendiri ya, terutama saya mulai dari zona supply. Untuk zona supply sendiri selalu berada di atas harga sekarang ya. Zona supply selalu berada di atas harga sekarang. Misalkan di sini kita identifikasi ini sebagai supply, area ini. Nah ini supply. Kenapa? Karena posisinya di atas harga sekarang. Nah posisi harga sekarang di sini ya, supply. Ya. Zona supply selalu berada di atas harga sekarang. Kemudian untuk selanjutnya demand. Nah demand itu selalu berada di bawah harga sekarang. Nah posisi harga di sini. Nah demand selalu berada di bawah harga sekarang. Nah contohnya ini adalah demand ya. Sini demand ya, harga posisi di sini. Nah ini demand, kita bisa sebut ini demand ya. Demand. Nah lalu ini juga bisa disebut sebagai demand karena posisinya di bawah harga sekarang. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai zona supply dan demand beserta pola-polanya dalam trading forex. Perlu diingat, zona supply dan demand beserta pola-polanya bukanlah holy grail dalam trading forex. Selalu gunakan konfirmasi tambahan dan kelola risiko dengan bijaksana saat melakukan trading. Nah, itu tadi penjelasan tentang zona supply dan demand beserta pola-polanya dalam trading forex. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa.
Dengan senang hati, saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.